Baik, anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas program aplikasi pengolah data yang seperti Bapak sampaikan di minggu lalu. Program tersebut salah satunya adalah Polaris, Excel, dan WPS Office. Kita mulai dari tampilan Polaris ya. Ini salah satu tampilan Android. Untuk di iPhone juga sama saja untuk isi tampilan awalnya. Karena kita biar cepat aja, kita klik create account later. Dan kita pilih simbol plus, kita down show again, simbol plus, dan kita pilih Excel exec untuk membuka spreadsheet pengolahan data. Pilih blank, dan ini adalah tampilan untuk Polaris Office. Kita bisa sentuh A untuk memblok semuanya di kolom A, dan B juga untuk memblok kolom B. 1 untuk memblok baris 1, 2 untuk membaris baris 2, dan seterusnya. Itu tadi tampilan dari Polaris Office. Lanjut ke Microsoft Excel. Kita klik sign in later, kemudian kita pilih plus yang di pojokan atas, next, dan don't send optional data, dan close. Pilihlah blank workbook untuk pertama kali, dan ini adalah tampilan untuk program Microsoft Excel di Android dan di iPhone. Kita bisa juga membesarkan kolom A, membesarkan kolom B dengan cara klik di garis batas A dan klik juga di garis batas B, kemudian kita geser. Ya. Kemudian kita lanjut ke tampilan untuk WPS Office. WPS Office, kemudian letter, pilihlah tanda plus di pojok kanan bawah, kemudian pilihlah spreadsheet, dan pilihlah blank untuk memulai program pengolahan data di WPS Office. Ini adalah tampilan untuk WPS Office di bagian spreadsheet-nya ya. Dan ini untuk tampilan Microsoft Excel, dan ini tampilan untuk Polaris. Kalian bisa memblok menggunakan tangan kalian, geser kiri kanan, dan kalian akan bisa menemukan menu-menu yang disediakan di Polaris ini. Sebenarnya Polaris atau Microsoft Excel dan WPS Office itu sebenarnya sama saja, hanya beda penempatan menu-menunya saja dan nama-nama menunya saja. Hanya berbeda sedikit, tidak ada perbedaan terlalu jauh banget. Contohnya kita ingin memblok A dan B menjadi satu kotak. Pilihlah menu merge cell, kita centang, pilih. Maka kolom AB akan menjadi satu. Kita buat di sini menjadi contohnya kelas. Kita sini buat A ya di bawahnya, dan di sebelahnya buat B.
Ini untuk buat menjadi satu, kolom yang di atasnya kelas itu dia menjadi satu ya. Jika kita centang lagi, dia akan kembali seperti normal. Blok dulu kelas A dan B-nya, kemudian kita centang lagi merge cell-nya, maka kelas itu akan menyatu di blok A dan B. Ini juga sama juga, kita kecilin dulu ya. Kolom A dan kolom B kecilin. Kita blok dulu A dan B di nomor 1. Kemudian kita pilih menu merge and center. Sama aja. Hanya beda namanya saja. Kita tulis ini kelas dan pilih centang. Kita bawahnya. Kita di bawah buat A dan di sebelahnya B. Sama seperti tadi ya. Nah, ini untuk tampilan di Microsoft Excel. Dan untuk program WPS sama juga. Kita blok A dan B di kolom 1 di baris 1. Kemudian kita merge dan kita tulis di sini sama juga kelas. Nah, karena ini belum diatur ya penempatan tulisannya, masih di rata kiri, kita rubah dia menjadi rata tengah. Nah, ini juga menjadi rata tengah. Kita pilih bisa rata kiri, rata tengah, rata kanan. Di sini juga kita buat A dan sebelahnya buat B. A dan B kita blok. Kemudian di menu rata tulisannya kita bisa buat dia menjadi rata tengah-tengah, sesuai tengah-tengah dia blok A dan B. Begitu pula juga dengan program yang lainnya juga sama. A dan B kita blok. Pilih menu di bagian bawah. Pilihlah rata tengah-tengah ini. Nah, ini untuk rata tengah-tengah. Dan untuk WPS juga sama ya. Pilih dia tengah-tengah. Sorry, ini program Polaris. Oke. Kita sini buat contohnya buat Edo, Rika, Edi, dan seterusnya. Sebelah juga buat Doni, Renata, Anya, dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan belajar cara men-save data yang kalian buat. Jika kalian sudah selesai, kliklah down atau pilihlah down, kemudian pojok kiri atas, kemudian pilihlah save as dan taruhlah di dokumen dan ganti namanya menjadi tes 1, kemudian di save. Selesai. Kemudian untuk program Excel sama juga, jika kalian sudah selesai membuat sebuah data, tutup dulu menu yang di bawah tadi itu dengan cara pojok kanan bawah. Pilihlah titik 3 yang ada di kanan atas, save as. Kemudian ganti namanya dulu menjadi sama aja ya, tes 01. Berbeda ya namanya dengan yang tadi ya, agar tidak ketimpa dia. Dan pilihlah this device di dokumen. Kemudian kalian pilihlah menu save.
untuk men-save data di Microsoft Excel ini. Selanjutnya untuk di WPS sama juga. Kalian sudah selesai, cancel dulu. Jika kalian sudah selesai, pilihlah simbol floppy disk yang ada di sebelah down. Kemudian pilihlah font, pilihlah dokumen, tempat kita menaruh semua dokumen penting, dan ganti namanya menjadi tugas T1. Kenapa harus berbeda? Karena agar data di setiap aplikasi tadi itu tidak ketumpuk. Gitu. Lantas bagaimana kita membuka data yang kita sudah buat? Cukup kita keluar saja dari aplikasi ini dengan cara mengklik Done. Atau X, sama saja. Kita close dulu X, kemudian kita kembali ke tampilan awal. Nah, kita cari open dan pilih this device. Pilihlah dokumen, dan ini semua adalah data yang kita save tadi. Ada dari 2 menit yang lalu, 1 menit lalu, dan seterusnya. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara membuat sebuah formula sederhana menggunakan penjumlahan. Kita ganti dulu ya. Kelasnya kita ganti menjadi penjumlahan. Kalian nanti ketik itu menjadi penjumlahan. Di bawah kolom A kita buat 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Nah, ini sebagai contoh ya. Perhitungan yang kita ingin hitung berapa total dari hasil penjumlahan ini. Kita tulis dulu 11, 22, 33, 44, 67, dan 33. Di samping B kita buat dia menjadi total. Agar rapi. Total. Di bawah kita buat rumus sekarang. Sama dengan, kemudian klik 3, karena kita ingin menghitung 3 ditambah 11. Klik 11, dan akan hasilnya menjadi 14. Begitu pula juga dengan di bawahnya. Sama dengan klik kolom 4, ditambah kolom 22. Maka hasilnya menjadi 26. Dan sama juga untuk di bawahnya, sama dengan klik kolom 5 ditambah kolom 33, kemudian centang. Pilih centang, maka hasilnya menjadi 38 secara otomatis. Sama dengan klik 6 ditambah 44, maka hasilnya menjadi 50. Dan seterusnya, sampai semua data yang kita buat sudah ada formula penjumlahannya. Nggak cuma penjumlahan yang kita bisa gunakan, pengurangan, perkalian, pembagian, mencari rata-rata, semua bisa digunakan, semua bisa dicari dengan program ini. Untuk tampilan di WPS Office atau Polaris juga sama, nggak ada beda. Oke, kita skip dulu iklannya ya, karena kita menggunakan mode gratis soalnya. Baik, kita juga rubah di sini juga. Ganti menjadi penjumlahan. Kita copy data yang tadi yang ada di Excel. Blok dulu semuanya dari nomor 3 sampai 37 di bawah. Copy, kemudian kita blok juga di sini, langsung paste saja. Maka data akan langsung tercopy. Oke.
Untuk rumusnya juga sama ya, tidak ada beda ya. Kita buat sini dulu total. Nah, kita buat di sini bahwa sama dengan kolom 3 ditambah kolom 11. Cukup pilih centang di atas pojok kanan, maka hasilnya langsung keluar. Di sini kita bisa lihat bagaimana formulanya menambahkan kolom 3 ditambah kolom 11, maka hasilnya menjadi 14. Kedepannya kita akan belajar memakai rumus ya. Semua rumus, termasuk rumus penjumlahan, rata-rata, dan total. Ada banyak sekali rumus yang bisa kita gunakan nanti. Papa akan ajarkan semua itu untuk kalian belajar mengolah sebuah data. Sekian dari video yang Bapak bisa sampaikan. Kita akan lanjut di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.